betul dia ada frozen shoulder karena pertama ada keterbatasan di gerakan aktifnya, tetapi skapulanya dia lebih move, ya, lebih banyak bergerak. Oke, tapi kalau ternyata kebalik, skapulanya aman, ya skapulanya nggak ada masalah, tapi dia ada keterbatasan, berarti diagnosanya lain. Begitu juga permasalahan lain, misal gerakannya juga tidak ada keterbatasan, skapulanya juga tidak ada keterbatasan, berarti diagnosanya lain. Kalau dia frozen shoulder, gerakannya terbatas, terutama di 3 gerakan tadi, abduksi, kemudian eksternal rotasi, dan internal rotasi. Coba tangannya ke belakang badan, bisa atau enggak? Misal dia baru gini aja udah sakit banget gitu ya, jadi belum sampai posisi ini dia baru ini udah kesakitan ya. Dan kita lihat ternyata skapulanya dia lebih move, berarti ini hipotesa kita betul frozen shoulder. Ya. Gimana kita tahu kalau skapulanya lebih bergerak? Pasien suruh buka baju aja. Kalau perempuan ya jangan. Kalau perempuan fokusnya sama perempuan, atau sambil dia bergerak kita palpasi skapulanya. Nah, skapula kan bisa kita palpasi. Oke, kita pegang. Nah, ya, kita pegang ini skapula. Oke, coba gerakan abduksi. Terus ke atas. Nah, ini kan skapulanya geser ke atas. Begitu juga gerakan fleksi dari depan ke atas. Kita lihat. Kamu buka baju nggak? Iya. Ya sudah, apa adanya aja ya. Jadi kita bisa sambil palpasi seperti ini. Kita palpasi, kita ikuti skapulanya dia bergerak atau tidak. Nah, oke, turun pelan. Nah, ini geser ke bawah skapulanya. Kalau dia yang terjadi permasalahan di scapulotorakal, dia pasti gesernya banyak banget sampai ke atas ini. Atau kadang ke samping, juga ke samping. Maka hipotesa kita benar kalau terjadi masalah di situ. Ya, ternyata ada permasalahan di skapulanya dan keterbatasan pada gerakannya, terutama 3 gerakan tadi. Eksternal rotasi lebih terbatas dibanding abduksi dan internal rotasi. Setelah itu kita tes selanjutnya untuk menguatkan hipotesa kita benar atau tidak dengan pemeriksaan apa? Yang tadi. Oh my gosh. Pemeriksaan apa? Yang itu yang ditarik infil itu, Pak. Feel elastis. Apa? Sebelum itu. Sebelum itu. Dengan tes orientasinya apa? Ini tadi masuk semuanya ya? Iya. Yang gerakan internal rotasi abduksi itu kan? Pasif itu tuh. Bukan pasif. Untuk sebetulnya gerakan pasif ini sesuai dengan kapsular patternnya. Pasif, oke, relax. Oke, kita pegang satu di bahu, satu di tangannya, gerakan. Kalau sakit bilang mak. Misalnya udah sebatas sakit. Oke, sakit sebatas. Kita bisa ukur dia berapa derajat. Oke, kemudian internal rotasi. Oh, ternyata nggak begitu sakit. Atau internal rotasi kita minta untuk ke belakang, dia gini udah nggak bisa. Kemudian karena dia pasif, kita hanya menggerakkan abduksi. Oh, ternyata dia udah mentok ini, udah nggak bisa gerak lagi ke atas. Karena normalnya dia sampai atas. Ternyata dia keterbatasan. Oke, good. Berarti kapsular patternnya kena. Dia frozen shoulder, kausanya kapsular pattern. Setelah kita tahu ternyata dia frozen shoulder kausa kapsular pattern, berarti kita cek untuk diagnosanya, untuk mengecek pemeriksaan untuk mengetahui detail masalahnya dia di mana aja. Yang pertama kita cek tes pasif untuk kapsular patternnya, kita ulangi lagi ini ceknya pada glenohumeral joint. Nah, ini glenohumeral jointnya main, internal rotasinya juga glenohumeral jointnya main, abduksi selain glenohumeral joint main, AC jointnya, acromioclavicular jointnya juga aktif di situ. Maka kalau dia terbatas berarti 2 sendi ini mengalami permasalahan. Ya, oke. Yang kedua kita joint plane movement test.
Kita ambil satu gerakan, misal abduksi. End rate-nya dia berapa? Oh, ini udah mentok nih. Oke, bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran. Kita traksi. Ternyata dia ketarik, oh nyeri. Jadi kita kembalikan lagi. Nyeri, lepas dia balik lagi. Elastis and feel. Jadi dia bisa balik lagi. Berarti ada permasalahan kapsulan Petron dari dua tes ini. Oh, betul. Oke. Kesimpulannya di situ dulu. Yang tes selanjutnya ada permasalahan di skapulanya tadi kan. Kok kenapa lebih movement dia? Kita cek skapulothorakalnya dengan tes pasif movement. Oke, tegak, lihat ke depan. Rotrasi ke depan, oke. Retraksi ke belakang. Ya. Sambil kita lihat skapulanya, pergerakannya dia mobile banget atau enggak dibandingkan dengan yang sehat. Nah, kok yang sehat ternyata lebih diem, kok ini kok kendor banget ya. Retraksi, protraksi, elevasi, depresi, Kalau iya, abduksi. berarti dia ada permasalahan di skapulothorakalnya. Nah. Yang ketiga, untuk muscle-nya kita mengetahui weakness-nya. Ya, berarti resisted atau isometrik. Resisted. Cek aja, terutama di 3 gerakan tadi. Eksternal rotasi dia udah mentok, kemudian kita tambah. Selain adanya nih, pasti dia langsung lemes, lemah banget. Oke. Atau itu isometrik atau resisted. Kita minta dia untuk mendorong ke arah eksternal rotasi. Oke, dorong tangan saya keluar. Terus dorong tangan saya kuat. Ternyata dia nggak mampu, dia lemas. Berarti dia ada kelemahan otot. Sekarang pertanyaannya, dengan gerakan eksternal rotasi, otot apa yang mengalami kelemahan? Otot apa yang mengalami kelemahan? Untuk gerakan eksternal rotasi ini. Bisa apa? Bisa berasif. Bisa. Terus apa lagi? Deltoid. Oke. Oh, teres minor. Oke, otot itu mengalami kelemahan. Oh sorry, bukan kelemahan ya, tapi kan tadi ada 2 kondisi ya. Kita lihat dia kalau setelah kita tes ini, ya, dia mengalami lebih rileks dan nyerinya lebih berkurang, berarti dia ada kontraktur. Iya, Tapi kalau dia masih tegang, masih nyeri, berarti dia spasme. Pertanyaannya kembali lagi tetap sama, otot apa yang bermasalah di gerakan? Abduksi sekarang, abduksi. Ototnya apa abduksi ini? Deltoid, Terus upper infraspinatus, trapezius. terus subscapularis juga bermain di situ. Dan gerakan-gerakan yang lain itu gerakan atau itu otot yang berpengaruh pada gerakannya, maka kita tidak boleh nggak tahu, jadi harus tahu ototnya. Karena ketika kita mau memberikan intervensi, nanti kita harus tahu ototnya yang bermasalah apa, biar intervensi kita tepat dan pasien akan lebih cepat sembuh. Oke, itu pemeriksaan awal seperti itu. Selesai. Baru kita tulis di status klinis, kita tentukan diagnosanya tadi sesuai tadi. Oh, kalau di bilateral joint sama acid jointnya setelah kita tes tadi pasif movementnya ternyata ada keterbatasan. Kenapa keterbatasan? Karena dia ada kronik inflamasi. Kronik inflamasi akan menyebabkan dia interfibril adesi, penyempitan. Kalau tidak terjadi penyempitan, maka terjadi kapsular pattern dan stretch pain. 2 kondisi itu akan ditarik ke bawah lagi menyebabkan hypomobility. Cara berpikirnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak kemudian ini kenapa nyeri? Kenapa bisa terjadi keterbatasan gerak? Karena nyeri pak. Oh, itu benar, tapi itu secara singkatnya. Yang kita butuhkan adalah reasoningnya. Jadi ketika kita menjelaskan pasien harus jelas. Jadi gini loh pak, kalau terjadi keterbatasan gerak bisa karena nyeri, karena adanya kronik inflamasi. Salah satu tanda inflamasi atau radang itu ada nyeri. Nyeri akan menyebabkan perlengketan pada inflamasi akan menyebabkan perlengketan pada sendinya sehingga mengalami keterbatasan gerak.
Yang kedua pada muscle-nya. Muscle-nya tadi ada tightness pada calf muscle-nya ya. Rotator Ada supraspinatus ini agak di dalam, belakangnya sedikit ada infraspinatus, subscapularis di dalam sini sama teres. mayor. Kalau ada yang tightness pasti ada yang weakness, ada rhomboid, dalamnya lagi ada serat anterior, Torakal. pasti ada weakness. Itu yang disebut dengan muscle imbalance. Imbalance. Kemudian persarafannya dengan terjadinya perlengketan pada persendiannya, kemudian ada muscle spasme tadi dari pemeriksaan tadi, ada muscle tightness-nya. Otot yang tightness, otot yang spasme pasti akan menekan dari persarafan. Otot yang saraf yang tertekan oleh otot yang mengalami penegangan bisa menyebabkan permasalahan vaskularisasi atau peredaran pembuluh darah, Menyempit. akan mengakibatkan vasokonstriksi, pembuluh darahnya tidak lancar. Itu juga penting kita pahami. Oke, body functionnya sudah jelas ada 3 tadi. Dari mobility, ada pain, kemudian ada muscle imbalance. Sampai sini ada pertanyaan? Pemeriksaannya gampang, sudah selesai kita. Ada pertanyaan?